Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di kuis ngaji ilmu nahwu, yaitu kita masih melanjutkan mengenai al-hamzah mutawassithah. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai hamzah mutawassithah 'alal ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hamzah mutawassithah 'alal wawi. Nah, jadi langsung saja next. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan hamzah mutawassithah 'alal wawi, yaitu saya sedikit akan lebih menjelaskan lagi mengenai aqwalul harokat. Nah, di sini harokat yang paling kuat dalam runtutannya yaitu ada kasroh, dhammah, fathah. Nah, ini sukunnya mana nih? Nah, ini sukun. Nah, jadi runtutan harokat itu yang pertama kasroh. Jadi kasroh ini yang paling kuat. Kemudian ada dhammah meringkas di runtutan yang kedua, kemudian fathah, kemudian sukun. Nah, di sini pembahasannya bila hamzah terletak di tengah kata. Ingat-ingat teman-teman, ini lagi pembahasannya hamzah yang terletak di tengah-tengah kata. Namanya juga tadi judulnya itu kan hamzah mutawassithah. Nah, hamzah yang terletak di tengah-tengah. Nah, ntar di tengah-tengahnya alal wawi, yaitu di atas huruf wawu. Kemarin pembahasan alal ya'i, di atas huruf ya. Nah, saya bacakan bila hamzah terletak di tengah kata, maka hamzah harus ditulis di atas huruf pasangan dari harokat yang lebih kuat. Jadi harokat yang 4 ini dia memiliki pasangannya masing-masing. Berarti kasroh pasangannya dengan huruf ya, dhammah pasangannya dengan huruf wawu, fathah pasangannya dengan huruf alif, sukun nggak ada. Dia jomblo ya teman-teman ya, kasihan dia. Nah, ini terus jika dhammah bertemu kasroh, jika harokat dhammah bertemu kasroh, maka kasroh menang sehingga ditulis di atas huruf ya. Maksud huruf ya yaitu adalah bentuk huruf ya tanpa titik ya. Maksud huruf ya itu ya yang tanpa titik, bukan huruf ya dengan 2 titik di bawahnya. Contohnya yaitu lafaz su'ila. Nah, di sini ketika kasroh nih, hamzah dia menyandang harokat kasroh. Sebelumnya yaitu ada harokat dhammah. Sin menyandang harokat dhammah. Nah, ketika kasroh melawan dhammah, maka yang menang yaitu kasroh, karena harokat kasroh yang lebih kuat. Maka karena kasroh yang menang, maka ditulis yaitu hamzahnya yaitu di atas ya, menjadi su'ila. Kayak gitu. Harokat di atas huruf sin berharokat dhammah bertemu dengan hamzah yang berharokat kasroh. Dhammah lawan kasroh, maka kasroh yang menang. Sehingga ditulis di atas huruf ya, kayak gitu. Jadi ini kalau misal berantem ini, 4 ini ntar yang menang kasroh. Kalau dhammah sama fathah ntar dhammah. Fathah sama sukun ntar fathah. Kayak gitu teman-teman. Itu kaidahnya, itu mudahnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hamzah mutawassithah 'alal wawi. Nah, di sini teman-teman ntar bisa dihafal atau gampang sih, ntar ada kaidah yang memudahkan buat teman-teman biar secara penulisan hamzah itu enggak salah ya, enggak ngaca parah.
Nah, di sini penulisan hamzah alal wawi yaitu idza kanatil hamzatu madmumatan wa sabaqaha harfu madmum. Ketika hamzah menyandang harokat dhamma dan didahului dengan huruf yang menyandang harokat dhamma. Nah, seperti ini kuusun, syu'unun. Nah, hamzahnya itu ditulis, yaitu di atas wawu. Kuusun, su'unun. Hamzahnya pertama dia menyandang harokat dhamma dan huruf sebelumnya dia menyandang harokat dhamma. Maka hamzahnya ditulis di atas wawu, syu'unun sama. Kemudian idza kanatil hamzatu madmumatan, hamzahnya pertama menyandang harokat dhamma dan huruf sebelumnya menyandang harokat fathah. Ya yang pertama ya, yang ke ini. Ya huruf sebelum hamzah dia menyandang harokat fathah. Ya maunah. Kayak gitu. Yang ketiga, idza kanatil hamzatu madmumatan, hamzahnya di sini menyandang harokat dhamma mas'ul dan sebelumnya yaitu menyandang harokat sukun. Nah, kayak misal saya ambil ini ya, berarti kan nah dia dhamma melawan sukun. Ya berarti sukun yang kalah. Kayak gitu loh teman-teman. Mas'ulun, tafa'ulun. Jadi ketika sukunnya kalah, ya berarti hamzah yang menang. Berarti hamzah yang sesuai dengan dhammah yaitu wawu. Maka hamzahnya ditulis di atas wawu. Kemudian idza kanatil hamzatu maftuhatan wa sabaqaha harfu madmum. Hamzahnya menyandang harokat fathah. Nah, kemudian huruf sebelumnya yaitu menyandang harokat dhamma. Dhamma fathah sama dhamma yang menang itu dhamma. Makanya hamzahnya ditulis di atas wawu karena untuk menyesuaikan pada huruf sebelumnya yaitu huruf sin yang menyandang harokat dhamma kayak gitu. Jadi hamzah di sini yang pertama harus menyesuaikan yaitu harokat sebelum hamzah. Kayak misal su'alun. Nah, berarti su'alun yaitu hamzahnya harus menyesuaikan pada harokat sebelumnya. Su berarti dhamma. Dhamma yang menyesuaikan dengan hurufnya yaitu berupa huruf wawu. Nah, berarti ditulis di sini hamzahnya di atas wawu karena fathah itu kalah. Yaitu kalah sama wawu. Kayak gitu, sama dhamma kayak gitu menjadi su'alun, fu'adun. Kemudian idza kanatil hamzatu sakinatan. Di sini hamzahnya menyandang harokat sukun dan sebelum hamzah yaitu menyandang harokat dhamma yu'minu. Maka yaitu sama ketika duel atau yaitu hamzahnya kalah, makanya tetap yaitu hamzah ditulis di atas wawu untuk menyesuaikan lafad atau huruf sebelumnya yaitu dhammah. Ru'yatun sama. Ini ada label tabel. Nah, ini kalimat syu'un harokatul hamzah yaitu harokatul hamzahnya yaitu berupa dhamma, terus harokat sebelum hamzah yaitu dhamma, harokat yang paling kuat yaitu sama, yaitu dua-duanya saling kuat, yaitu huruf yang sesuai dengan hamzah. Nah, teman-teman, huruf yang sesuai dengan hamzah itu ya wawu. Jadi kayak gitu. Ini maunah dhamma harokat hamzahnya menyandang harokat dhamma, kemudian lafaz sebelumnya menyandang harokat fathah, kemudian harokat yang paling kuat dhammah. Nah, makanya di sini ketika dhammah melawan fathah
ya yang menang dhammah maunah. Jadi nggak bisa ininya hamzahnya di atas alif, nggak bisa, karena dia hamzah ketika melawan fathah itu dhammah yang menang. Itu huruf yang paling aqwa kan guys, dhammah. Yaitu sama al huruf yang sesuai dengan hamzah itu semuanya wawu. Nah, seterusnya kayak gitu, mas'ul dhammah, kemudian huruf sebelumnya sukun, dia harokat yang paling kuat yaitu dhammah di sini. Fuad, nah, di sini harokat hamzahnya menjadi fathah, harokat sebelumnya dhammah, harokat yang paling kuat nih berarti dhammah di sini fuad. Jadi hamzahnya itu harus menyesuaikan pada huruf sebelumnya. Itu di sini dhammah berarti harus hamzahnya di atas wawu. Ini yu'minu as-sukun dhammah dhammah, ini wawu. Ini kaidah untuk kaidah umumnya ya. Jadi hamzah yang berada di tengah yang harus ditulis di atas wawu untuk kaidah umumnya, yaitu yang pertama idza kanatil hamzatu madmumatan. Ketika dia hamzahnya menyandang harokat dhammah dan lafaz sebelumnya dibaca fathah atau dibaca dhammah atau dibaca sukun, maka penulisan hamzahnya itu harus di atas wawu kayak gitu. Di sini nggak disebutkan kasro ya, karena ketika misal hamzahnya berhadapan dengan kasro, ntar dhammah kalah gitu loh. Ini hamzahnya menjadi harokat dhammah, sebelumnya dibaca fathah atau dibaca dhammah atau disukun, maka penulisan hamzahnya di atas wawu. Kemudian idza kana hamzatu maftuhah, nah kemudian ketika hamzahnya dia menyandang harokat atau dia menyandang sukun harokatnya ya, kayak misal tadi itu kan fuad, itu kan fuad. Nah, wama qablaha madmum, dan sebelumnya itu dia menyandang harokat dhammah fuad, kayak dari contoh. Jadi ketika hamzah dia menyandang harokat fathah fuad atau sakin tadi yu'minu, kemudian lafaz sebelumnya menyandang harokat dhammah, maka penulisan hamzahnya itu di atas wawu. Itu saja. Ini untuk kaidah umumnya ya. Tadi lebih rincinya tadi ada 5 kaidah biar lebih memantapkan teman-teman dan memudahkan lah ya. Ya itu saja untuk mengenai hamzah mutawassithah 'alal wawi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.